Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di Kota Bandung, ya, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dan tepat di belakang saya ini adalah Gedung Merdeka, gedung yang sangat bersejarah bagi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai tanggal 25 April tahun 1955, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, sang proklamator. Nah, saat ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022, yaitu di penghujung akhir tahun. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa bisa saksikan para pengunjung yang memadati depan Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika ini sangat ramai sekali, pemirsa, karena memang ini tempat bagus untuk spot foto. Banyak yang bersuah foto begitu pengunjung, baik itu tua, muda, mudi dan seterusnya, tampak memadati depan Gedung Merdeka ini, pemirsa. Dan memang baru saja di Kota Bandung ini turun hujan, sehingga hawa udara sangat sejuk sekali, dan alhamdulillah ini sudah reda hujannya. Nah, pemirsa, Kota Bandung ini, pemirsa, ini adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, karena disinilah tempat kantor Gubernur Jawa Barat, yaitu Gedung Sate, ya, itu berada begitu. Dan Kota Bandung ini kota yang memiliki historis, syarat dengan nilai historis, penuh dengan makna-makna sejarah, terutama di Gedung Merdeka ini, di Jalan Asia Afrika. Jalan ini adalah jalan searah, pemirsa, ya. Jadi jalan searah, sehingga para pengguna jalan harus lebih, karena ini rame begitu. Biasanya kan kalau searah ini cepat, harus lebih pelan-pelan begitu, karena sambil memperhatikan keselamatan bagi pengguna jalan, terutama pejalan kaki, pemirsa, ya. Dan pedestrian, trotoarnya juga cukup luas. Nah, kembali ke Gedung Merdeka ini, pemirsa. Gedung Merdeka ini adalah gedung yang merupakan cagar budaya, ya, atau gedung yang dilindungi begitu oleh undang-undang, sehingga tidak boleh untuk dirubah bentuknya begitu. Mungkin hanya direnovasi atau dipugar, seperti pemirsa bisa saksikan. Saat ini ada pengerjaan pemugaran, itu ada tulisannya, dibatasi begitu, ya, dengan pembatas pekerjaan pemugaran Gedung Merdeka Bandung, ya. Itu, pemirsa. Nah, itu ada fotonya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat begitu. Nah, ini ada mobil bus, ya, Trans Bandung ini, ya, yang lewat ini, semacam busway begitu, ya. Dan pemirsa, Kota Bandung ini adalah kota yang sangat sejuk hawa udaranya, ya, dan disebut juga sebagai The Flower City atau kota kembang, karena di Bandung ini banyak sekali bunga begitu, ya, yang beraneka ragam jenisnya, warna dan seterusnya, menambah keindahan, sehingga ini disebut sebagai The Flower City atau kota kembang. Nah, di samping itu Bandung ini juga disebut sebagai Paris Van Java begitu, artinya kota Paris yang berada di Pulau Jawa, karena kalau kita tahu Paris ini adalah ibu kota negara Perancis, ya, negara yang berada di Eropa Barat, yang terkenal dengan landmark atau maskotnya yaitu Menara Eiffel yang dibangun oleh Alexander Gustave Eiffel ketika ulang tahunnya Paris, yang saat ini dipimpin Presiden Emmanuel Macron. Nah, di Eropa kita tahu hawa udaranya dingin, sejuk begitu. Nah, di Bandung barangkali demikian, karena hawa udaranya sejuk ini diibaratkan sebagai Paris di tanah Jawa, artinya kota Paris yang berada di Jawa. Nah, pemirsa, saya dulu tidak tahu mengapa Bung Karno memilih Bandung ini sebagai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Mungkin karena udaranya yang sejuk, tempatnya yang nyaman begitu mungkin, ya. Nah, kita tahu bahwa Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 itu diadakan sebagai solidaritas antara negara-negara di benua Asia dan Afrika yang bisa dikatakan masih terbelakang begitu, ya, dibanding negara-negara Barat itu. Dan Konferensi Asia Afrika ini nantinya adalah cikal bakal terbentuknya bagi gerakan non-blok atau non-aligned movement, ya, gerakan non-blok begitu. Dan Konferensi Asia Afrika ini diikuti oleh negara-negara yang berada di Asia Afrika
baik yang belum merdeka maupun yang baru saja merdeka seperti Indonesia ini. Ketika merdeka tahun 17 Agustus tahun 1945. Walaupun secara de facto Indonesia sudah merdeka, kemudian de jure Belanda belum mengakui, baru mau mengakui ketika konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1945 di Den Haag, Belanda sana. Nah, latar belakang penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini adalah perasaan senasib antara bangsa-bangsa di Asia Afrika yang dijajah, pemirsa, mengalami semacam koloni begitu ya, kolonialisme, imperialisme, termasuk merkantilisme. Jadi kalau kolonialisme itu koloni, lebih kepada menguasai begitu. Kalau imperialis menjajah. Kemudian kalau merkantilis itu lebih pada penguasaan ekonomi. Karena kita tahu dulu Belanda datang di Indonesia itu termasuk adalah menguasai natural resources, sumber daya alam ya, dengan tujuan 3G itu, yaitu gold, artinya itu mencari kekayaan. Kalau arti bahasanya gold itu emas. Kemudian gospel, mencari semangat menyebarkan agama begitu. Kemudian glory, semangat kepahlawanan. Nah, Eropa datang ke sini itu dalam rangka untuk mencari rempah-rempah, dan namanya dijajah tidak enak, pemirsa. Makanya negara-negara Asia Afrika ini yang merasa senasib begitu kumpul bersama untuk mempelopori penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang kemudian alhamdulillah terlaksana di Gedung Merdeka Bandung ini, yaitu tanggal 18 hingga tanggal 25 April 1955. Nah, siapa saja pelopor penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu? Yaitu yang pertama adalah Perdana Menteri Indonesia. Dan jadi dulu di Indonesia itu ada Perdana Menteri, pemirsa. Atau pada waktu itu kita menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat hanya sebagai kepala negara atau Chief of State. Tetapi kepala pemerintahan atau Chief of Governance dilaksanakan oleh Prime Minister atau Perdana Menteri. Nah, pada tahun 55 Perdana Menteri waktu itu dijabat oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Nah, itu pelopor penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu, termasuk dengan Presiden Soekarno. Kemudian juga yang kedua adalah Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian ada Presiden Mesir yaitu Jamal Abdul Nasser, kemudian Presiden Ghana Kwame Nkrumah, kemudian Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali, kemudian Perdana Menteri Birma yaitu UNO, dan Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala mempelopori penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Nah, sebelum penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini dilakukan pertemuan di Kolombo, yaitu konferensi Kolombo, yaitu ibu kota negara Sri Lanka. Sri Lanka itu negara di Eropa Selatan, pemirsa ya. Maaf, di Asia Selatan ya. Asia Selatan Sri Lanka itu. Jadi ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maladewa, Sri Lanka, itu di Asia Selatan. Itu konferensi Kolombo yang dipimpin oleh Mr. Sirjon Kotelawala, Perdana Menteri Sri Lanka pada waktu itu. Itu pertemuan awal sebelum penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu tahun 1954. Nah, kemudian setelah itu diselenggarakan konferensi 5 negara di Bogor atau Pancanegara. Bogor itu juga kota di Provinsi Jawa Barat ini, pemirsa, yang merupakan kota kedua mungkin setelah Bandung. Di sana ada Istana Presiden, yaitu Istana Bogor, di sampingnya Kebun Raya Bogor ya. Nah, itu sama diikuti oleh Perdana Menteri Indonesia tadi Ali Sastro Amijoyo, kemudian Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali, kemudian Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma. Birma ini sekarang Myanmar, yaitu UNO. Kalau Sri Lanka waktu itu Ceylon. Akhirnya disepakati penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini. Dan untuk bandar udara di Bandung, yaitu Bandar Udara Hussein Sastra Negara, pemirsa ya. Pada waktu itu mungkin nggak tahu saya nama bandaranya apa. Nah, nanti saya ajak jalan-jalan pemirsa di sepanjang jalan Asia Afrika ini. Nah, di konferensi Asia Afrika ini, pemirsa, ketika para tamu negara berdatangan itu menginap, nanti saya ajak ke sana, itu di Hotel Savoy Hamon ya. Para pemimpin-pemimpin negara, apakah itu presiden, raja, perdana menteri, itu menginap di situ, pemirsa. Negara-negara di kawasan Asia Afrika ini ya. Jadi luas, pemirsa. Kalau kita bicara benua Asia sendiri, ada Asia Tenggara ya,
termasuk Indonesia, kemudian ada Malaysia, Singapura, Timor Leste kalau sekarang ini, kemudian Brunei Darussalam, Thailand. Kalau Thailand tidak pernah dijajah ya, disebut negeri gajah putih. Kemudian ada Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam. Itu di Asia Tenggara pemirsa. Kemudian belum lagi di Asia Timur ada Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian di Asia Selatan juga begitu, ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maladewa, Sri Lanka. Kemudian negara di mana lagi? Di Asia Barat atau Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Irak, Iran, Lebanon, Suriah, kemudian Kuwait, sudah tadi ya. Kemudian termasuk Palestina ini yang tentunya menjadi hutang negara-negara Asia Afrika karena belum merdeka saat ini dari Israel. Kemudian Mesir, kemudian di benua Afrika itu ada Aljazair, Libya, Tunisia, kemudian Libya, kemudian Maroko, Sudan, Niger, Pantai Gading, Senegal, Ethiopia, kemudian dan seterusnya pemirsa itu berkumpul di sini di Gedung Merdeka dan para pemimpinnya menginap di Hotel Savoy Hamon sana. Dan pada tanggal 18 Agustus ketika pembukaan itu para pemimpin negara-negara itu termasuk Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo itu tidak naik mobil dari cukup dekat pemirsa. Nanti saya ajak ke sana Hotel Savoy Hamon sama di sini di Jalan Asia Afrika hanya 100 meter kira-kira. Itu tidak naik mobil namun berjalan kaki dari sana ke sini ke Gedung Merdeka ini ya. Dan peristiwa itu sangat bersejarah dinamakan dengan historical walk, yaitu jalan kaki yang sangat bersejarah. Dan pada waktu Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono pernah diperingati ya. Saya ingat betul Presiden SBY waktu itu dengan Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping, kemudian Perdana Menteri India Manmohan Singh, kemudian ada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, kemudian yang lain saya lupa ya, termasuk Perdana Menteri Jepang ya, kalau waktu itu mendiang Shinzo Abe itu jalan kaki dari sana ke sini memperingati. Kemudian pada masa Presiden Joko Widodo juga demikian, para pemimpin negara memperingati jalan kaki dari Hotel Savoy Hamon ke Gedung Merdeka. Dan mohon maaf pemirsa, saya sesungguhnya ingin mengajak pemirsa untuk masuk ke Gedung Merdeka ini, tetapi karena memang ini cagar budaya ditutup begitu, apalagi ini ada pemugaran, kita tidak bisa masuk, hanya bisa lihat dari luar aja. Ini gedung yang sangat bersejarah. Setelah ini pemirsa saya ajak mendekat. Dan konferensi Asia Afrika ini dibuka langsung oleh Presiden Soekarno tanggal 18 April tahun 1955 waktu itu. Dan menghasilkan kesepakatan yang dinamakan dengan Dasa Sila Bandung. Dasa ini artinya 10. Ini berasal dari bahasa Sangsekerta. Sila itu semacam poin. Jadi ada 10 poin yang dihasilkan negara-negara Asia Afrika, yang intinya adalah negara Asia Afrika ini ingin merdeka, bebas dari kolonialisme, imperialisme, merkantilisme, dan segala bentuk penjajahan-penjajahan. Karena ingin hidup bebas begitu. Termasuk yaitu kemerdekaan Palestina. Freedom of Palestine, Independent of Palestine. Ini sangat penting sekali menjadi atensi sampai dengan saat ini. Dan konferensi Asia Afrika ini adalah cikal bakal terbentuknya gerakan non-blok, negara-negara gerakan non-blok atau non-aligned movement begitu. Pemirsa, cukup ramai sekali jalanan di Jalan Asia Afrika ini. Sekali lagi ini jalan satu arah. Ada aparat kepolisian pemirsa dari Brimob ya, Brigade Mobil yang akan mengamankan perayaan Tahun Baru pada malam hari nanti. Dan pemirsa bisa saksikan Jalan Asia Afrika ini cukup memiliki nilai budaya ya. Ini ada lampunya ini pemirsa. Kalau di Malioboro kan kayak keraton ini pemirsa modelnya ini ya. Karena memang ini tempat spot foto yang sangat bagus sehingga tidak mengherankan pengunjung ramai, termasuk orang yang berjualan tentunya bisa mendapatkan nilai ekonomi begitu ya dari Jalan Asia Afrika ini. Nah, sebelum saya terangkan lebih jauh, saya ajak pemirsa untuk mendekat di Gedung Merdeka. Nah, ini pemirsa. Nah, ini adalah Gedung Merdeka ya. Dibangun pada tahun 1921. Kalau bicara tahun 1921 itu kalau tidak salah adalah tahun lahirnya Presiden Soeharto ya.
mohon maaf kalau disalah, saya dikoreksi pemirsa, tulis di kolom komentar, yaitu tanggal 8 Juni ya 1921. Ini arsitek gedung ini adalah C.P. Wolf Schumacher ya. Mirip nama pembalap ini. Pada zaman Belanda, gedung ini bernama Society Concordia, tempat berkumpul orang Belanda. Belanda ini menjajah kita cukup lama pemirsa, 3,5 abad ya kalau di sejarah. Walaupun itu ada perbedaan pendapat, tapi kita melihat itu 3,5 abad atau 350 tahun begitu Belanda menjajah Indonesia. Pada zaman Jepang, gedung ini bernama Dai Toa Kaikan. Wah, ini barangkali kalau pemirsa tahu maknanya silahkan ditulis di kolom komentar. Dai ini bukan ini ya, bukan mubalik atau ulama orang yang berdakwah ya. Kalau Toa ini saya juga nggak tahu bahasa Jepang. Kalau Toa itu setahu saya speaker itu pemirsa, merek speaker itu. Kemudian pada tahun 1955 ketika menjadi tempat konferensi Asia Afrika, gedung ini menjadi Gedung Merdeka. Langsung dinamakan oleh Presiden Soekarno. Karena memang kenapa Gedung Merdeka? Karena gedung ini ditempati negara-negara Asia Afrika yang ingin merdeka dari penjajahan. Dan bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Perda Kota Bandung nomor 19 tahun 2009, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini pemirsa, luar biasa. Ini pintunya ya. Sayang tidak bisa masuk pemirsa. Ini ada pekerjaan pemugaran begitu ya. Nah, pekerjaan pemugaran Gedung Merdeka. Nah, ini pintu utamanya pemirsa. Banyak sekali pengunjung yang berjalan kaki di Jalan Asia Afrika ini. Ini ada fotonya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat pemirsa. Nah, ini nanti malam beliau merayakan tahun baru di Gedung Sate. Ini saya dengan Pak Ridwan Kamil ini. Nah, pemirsa, ganteng mana ini pemirsa? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Guyon saya ya. Saya gurau ya. Oke. Nah, pemirsa, ini Gedung Merdeka ya. Tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Sekali lagi dinamakan Gedung Merdeka karena negara-negara Asia Afrika ingin merdeka pada tahun 1955 ya. Ini pintu utamanya pemirsa ya, atau pintu utama ya, VVIP ya. Nah, ini ada kata bisa masuk, asik pemirsa. Tapi kalau pemirsa ingin tahu lebih jelas, ada di channel YouTube lain tentunya ya, untuk melihat di dalam itu seperti apa. Nah, ini pemandangan depan Gedung Merdeka, dari sisi depan Gedung Merdeka ya. Nah, nanti setelah ini pemirsa saya ajak ke Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat. Kemudian di situ ada alun-alun sama Jalan Braga. Kemudian ada nanti lapangan gazebo ya. Kemudian kalau waktunya cukup, saya ajak nanti pemirsa juga ke makamnya putranya beliau pemirsa. Putranya Pak Ridwan Kamil yang meninggal kemarin, yaitu Eril ya, Emeril Khan Mumtaz di daerah Cimaung di Kabupaten Bandung. Itu meninggal tenggelam begitu di Sungai Are di Swiss. Nah, saya nggak akan membahas itu, nanti kita tunggu, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, di sana ada gedung PLN dan BRI pemirsa, Bank Rakyat Indonesia ya. Jadi gedung-gedung di sini rata-rata gedungnya itu sudah berusia tua pemirsa. Gedung-gedung bangunan lama tapi syarat dengan nilai sejarah begitu ya. Selain Gedung Merdeka, PLN dan seterusnya ini. Nah, di situ ada alun-alun pemirsa. Itu ada menara masjid. Biasanya kalau masjid itu gandengannya ada alun-alun ya, kalau di penataan kota itu dulu ya. Dan kalau bicara Jawa Barat, di sini ada Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi, Kerajaan Tarumanegara, Prabu Purnawarman. Nanti kita bahas pada channel saya selanjutnya pemirsa. Sekali lagi sangat ramai sekali saat sore hari pemirsa, karena ini akhir tahun begitu. Barangkali ini pengunjung tidak hanya dari Jawa Barat ya, mungkin luar Jawa ini, atau mungkin dari provinsi lain begitu ya, termasuk saya ini. Nah, permisi Pak, saking pundi? Dari mana? Karawang. Lawang. Karawang. Oh, Karawang. Ya, monggo. Dari Karawang pemirsa, ini masih Jawa Barat ya. Di Karawang itu ada daerah yang bersejarah namanya Rengas Dengklok. Ya. Dulu Bung Karno waktu proklamasi itu dibawa ke sana. Jalan-jalan aja Mas ini. Untuk tahun baruan di Bandung ya.
Oh, sama kakak. Mohon maaf mengganggu loh ya. Ini ibu sama anak ya ini ya. Oh, lengkap ya. Ya, sehat-sehat semuanya, Mas. Oke, assalamualaikum. Nah, jam 5:30 pemirsa menjelang maghrib. Nah, saya ajak jadi konferensi Asia Afrika pemirsa. Cikal bakal terbentuknya gerakan non-blok ya. Yaitu konferensi Asia Afrika ini juga bukan negara-negara yang ngeblok tapi non-blok. Waktu itu ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat yang lebih dikenal liberal, dan blok timur yang lebih dikenal ideologi komunis yang dipimpin pada waktu itu oleh Uni Soviet. Uni Soviet sudah bubar, presiden terakhir namanya Mikhail Gorbachev, sekarang menjadi Rusia begitu ya. Ya, Rusia dan Amerika ataupun Uni Soviet sama-sama memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB atau Security Council of United Nations, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Cina, dan satunya itu Prancis ya. Nah, kalau Indonesia tidak memiliki hak veto pemirsa ya. Ya, barangkali saya kalau menjadi Foreign Minister, Menteri Luar Negeri, saya usahakan nanti negara kita memiliki hak veto itu di Dewan Keamanan PBB. Karena nggak adil itu kalau hanya mereka saja yang memiliki hak veto. Tapi sebelum mengusulkan hak veto sudah diveto duluan, jadi gagal pemirsa. Nah, ini ada tiang bendera pemirsa ya. Dan ini merupakan Museum Konferensi Asia Afrika ya. Jadi ada Museum Konferensi Asia Afrika. Cuman kalau sekarang sudah ditutup pemirsa. Ini kalau pemirsa ingin ke sini itu pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu atau Ahad itu jam 9 sampai jam 10 atau jam 11 sampai jam 12. Kemudian sore harinya jam 1 sampai jam 2, kemudian jam 3 sampai dengan jam 4. Hanya 1 jam pemirsa, tidak lama ya. Tapi mungkin cukup lihat-lihat sudah puas pemirsa. Dan museum ini pemirsa itu dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ya. Oleh Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi ya. Jadi oleh Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia ya. Dan ini berada di Jalan Asia Afrika nomor 65 ya, 65 Bandung, Indonesia pemirsa. Nah, museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pemirsa. Nah, ini prasastinya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Museum Konferensi Asia Afrika ini peringatan 25 tahun ya. Jadi 25 years Asia Afrika Conference by President of the Republic of Indonesia Soeharto, Indonesian second presiden kedua ya. Nah, ini adalah tiang bendera pemirsa. Pada waktu itu tiang-tiang ini dipasang bendera-bendera negara peserta konferensi Asia Afrika begitu, yang ya negara-negara di benua Asia dan Afrika pemirsa. Jadi kalau benua Amerika, Eropa, Australia tidak ikut ya, hanya benua Asia dan Afrika. Pengunjungnya tambah ramai pemirsa, baik yang foto-foto maupun yang berjalan-jalan. Apalagi baru turun hujan, hawa udaranya sangat sejuk sekali. Ini kalau dihitung berapa ya pemirsa? Mungkin tulis di kolom komentar pemirsa, atau saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, hampir 30 pemirsa ya. Oh, tiangnya ini. Nah, ini pemirsa papan museumnya. Museum Konferensi Asia Afrika ya. Jadi Museum of the Asian Africa Conference yang tadi diresmikan oleh Presiden Soeharto, dan saat ini sedang close, ditutup karena bukan jam kunjung ya. Apalagi ini hari libur di penghujung akhir tahun begitu. Namun di luar ini kan pemirsa bisa saksikan sangat ramai sekali. Ini Jalan Asia Afrika. Kalau ini jalan apa pemirsa? Nah, kota Bandung, kota yang cukup luas sekali. Kalau kita bicara kota di Indonesia, kota terbesar satu adalah Jakarta ya. Kemudian yang kedua Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, di Pulau Sumatera dekat Aceh sana. Kemudian Bandung ini yang keempat pemirsa, ibu kota provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian dulu namanya Ujung Pandang itu Makassar, sekarang kembali ke Makassar lagi. Kemudian setelah itu Bandung ini pemirsa. Nah, ini Jalan Braga pemirsa ya.
luar biasa, ini terkenal. Nanti saya jalan-jalan juga ke sana pemirsa. Nah, ini ada gedung OCBC NISP, gedung bank. Nah, tadi saya jelaskan pemirsa bahwa para pemimpin konferensi Asia Afrika yang menyelenggarakan konferensi di gedung Merdeka ini itu menginap di Hotel Savoy Hamon. Itu hotelnya pemirsa. Nah, saya ajak jalan ke sana. Di sini Mas. Nah, ini hotelnya pemirsa ya. Nah, ini pemirsa adalah Hotel Savoy Hamon. Nah, ini ada gedung apa ini? PWI ini ya. Oh, ini mall pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ini saya ajak nyebrang pemirsa. Ini jalan satu arah. Jadi pengguna jalan harus berhati-hati ketika nyebrang ya. Karena jalan searah begini biasanya arusnya lebih kencang begitu ya, lebih cepat begitu daripada jalan dua arah. Begitu. Nah, ini adalah gedung Savoy Hamon. Waktu itu Presiden Soekarno, kemudian Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri India Sri Pandi Jawaharlal Nehru, kemudian Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser, kemudian Perdana Menteri Birma atau Myanmar sekarang UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala, termasuk pemimpin-pemimpin negara, Presiden Cina, Perdana Menteri Jepang, Presiden-Presiden Aljazair, Raja Maroko, Arab Saudi, itu menginapnya di sini pemirsa, yaitu Hotel Savoy Hamon ya, bukan Hamon ya, Hotel Savoy Hamon. Nah ini, nah sama di Jalan Asia Afrika. Jadi letaknya hotel ini tidak jauh dari Gedung Merdeka di sana pemirsa. Nah, Gedung Merdekanya masih kalah tinggi dengan Gedung BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini ada monumennya pemirsa yang menjelaskan tentang hotel ini. Nah, ini ada, oh ini Dasasila Bandung. Ini hasil konferensi Asia Afrika pemirsa, yaitu The 10 Principle of Bandung. Finally communique of the ASEAN African Conference 1955. First, respect for fundamental human rights and for the purpose of principle of the Charter of the United Nations, yang artinya menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, United Nations. Kemudian secondly, yang kedua, respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations, yaitu menghormati kedaulatan. Kedaulatan itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa. Kemudian yang ketiga, third, recognition of the equality of all race and of the equality of all nations, large and small. Jadi mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa itu besar maupun kecil, terutama di negara-negara di benua Asia dan Afrika. Nah, kemudian yang keempat, 40, abstention from intervention of interference in the internal affairs of the another country, yaitu tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain, terutama negara sesama Asia Afrika. Tentu beda dengan negara barat pemirsa yang biasanya ikut campur ya, suka intervensi begitu. Kemudian yang 50, yang kelima, respect for the right of each nation to defend itself singly or collectively in conformity with the Charter of the United Nations. Yang kelima, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Kemudian 60, yang keenam, ada 2 poin di sini. First, abstention from the use of arrangement of collective defense to serve the particular interest of any of the big powers, yaitu tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar. Jadi tidak menggunakan peraturan
untuk kepentingan khusus dari negara-negara besar, karena negara Asia Afrika ini ingin netral begitu. Yang kedua, abstention of any country from exciting pressure on other countries, yaitu tidak melakukan tekanan atau pressure terhadap negara lain. Kemudian 70, yang ketujuh, refraining from acts of threats of aggression or the use of force against the territorial integrity or political independence of any country, yaitu tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa. Nah, ini Dasar-Sila Bandung pemirsa, hasil dari Konferensi Asia Afrika. Kemudian yang ke-8 yaitu 80, settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiation, conciliation, arbitration of judicial settlement, as well as other peaceful means of the parties on choice in conformity with the Charter of the United Nations, yaitu menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai atau peace, seperti perundingan, ya, negotiation, kemudian dengan jalan damai, conciliation, atau dengan jalan persetujuan atau arbitrase atau penyelesaian hakim, yaitu kalau di PBB ada Mahkamah Internasional atau International Court di Den Haag, ya, atau lain-lain cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB atau Charter of the United Nations. Kemudian yang ke-9, 90, promotion for mutual interest and cooperation, yaitu memajukan kepentingan bersama dan kerjasama antar negara-negara Asia Afrika tentunya pemirsa. Kemudian yang ke-10 yaitu 10, respect for justice and international obligation, yaitu menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Bandung, ya. Welcome to Bandung, the city of the Asia Africa Conference. Selamat datang di Bandung, kota konferensi Asia Afrika. Nah ini pemirsa, luar biasa. Nah ini apa tulisannya ini? Oh ini sama pemirsa, Dasar-Sila Bandung. Ini sekali lagi Hotel Savoy Hamon, tempat menginap pemimpin-pemimpin negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Nah, saya akhiri dulu video saya ini pemirsa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum pernah ke kota Bandung, silakan datang ke kota Bandung, kota kembang, Bandung Lautan Api. Jadi kota yang dulu pernah dibakar begitu Bandung Selatan oleh para pemuda yang tidak ingin penjajah datang kembali ke sini. Sehingga muncul lagu Halo Halo Bandung, ciptaan dari Ismail Marzuki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.